warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sulistiawati. Di sini saya akan membahas buku yang berjudul Seni Berkomunikasi bagi Para Pemimpin yang ditulis oleh Philip Honsaker dan Anthony Alexandra yang diterjemahkan oleh A.M. Manggun Harjana. Alasan saya membedah buku ini karena dalam buku Seni Komunikasi bagi Para Pemimpin mengajarkan kita menjadi sebuah pemimpin yang baik serta mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang kita pimpin. Dalam tugas memimpin tidak jarang ditemui kesulitan bagaimana cara kita menyampaikan gagasan, pengarahan, perintah kita dapat dimengerti, dilaksanakan oleh orang yang kita pimpin. Dalam buku ini membahas 6 poin penting. Di antaranya, yang pertama, penampilan diri. Dalam buku ini dijelaskan penampilan yang baik akan mempermudah atau mempercepat keakraban dan saling percaya dengan orang lain. Faktanya, dalam kehidupan sehari-hari memang seperti itu, karena yang pertama kita lihat saat bertemu dengan orang adalah apa yang dia gunakan. Tetapi di buku ini juga dijelaskan bahwa memandang orang lain seperti itu tidak selalu benar. Seperti yang kita lihat di sekeliling kita saja, banyak yang penampilannya baik tetapi sifat atau orangnya tidak sesuai dengan apa yang dia gunakan. Jadi jangan mudah tertipu dengan pakaian seseorang. Kita harus kenali dulu orang itu seperti apa. Dalam buku ini ada 6 unsur yang dapat mempengaruhi penampilan atau gambaran diri kita. Yang pertama yaitu kesan pertama saat bertemu, kedalaman pengetahuan, keluasan pengetahuan, keluasan kegairahan, dan ketulusan kita. Itu semua dapat mempengaruhi penampilan kita sebagai seorang pemimpin. Poin yang kedua yaitu seni mendengarkan. Di buku ini dijelaskan seorang pemimpin harus bisa menjadi pendengar yang baik. Karena dengan begitu kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita pimpin dan dapat menciptakan kepercayaan mereka. Dan dengan menjadi pendengar yang baik, orang yang kita pimpin merasa diterima, dimengerti, dan dipahami. Karena dengan begitu orang yang bekerja dengan kita dapat terbuka tentang masalah apa yang sedang dihadapi di pekerjaan agar usaha yang kita bangun dapat mencapai tujuan kita. Poin yang ketiga yaitu seni bertanya. Selain mendengarkan, buku ini juga mengajarkan kita sebagai seorang pemimpin juga harus bisa bertanya. Karena dengan bertanya, kita dapat mengembangkan sikap dan kemampuan orang yang kita pimpin dapat terbuka. Dengan kemampuan ini, orang yang kita pimpin bisa merasa bebas untuk menyampaikan isi hatinya, kebutuhan, harapan, serta keinginan mereka. Dengan mengetahui itu, kita sebagai seorang pemimpin dapat lebih membimbing mereka yang kita pimpin, dapat mencapai sasaran pribadi maupun sasaran pekerjaan kita. Dalam buku ini dijelaskan seni bertanya itu membahas tentang 3 hal pokok. Yang pertama yaitu mengapa orang mengajukan pertanyaan. Seperti yang kita ketahui, bertanya fungsi sederhananya itu mendorong seseorang agar dapat berkomunikasi, sehingga diharapkan dapat membantu kita untuk mendapatkan semacam cara, feeling tentang bagaimana mempergunakan pertanyaan dan situasi yang berbeda dan sesuai dengan tujuan awal kita bertanya. Yang kedua, macam-macam pertanyaan yang dapat diajukan. Ada 2 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan terbuka yang tidak direktif digunakan untuk mendapatkan bagaimana jawaban atas suatu pokok yang luas. Yang kedua, pertanyaan tertutup yang direktif, meminta jawaban yang tegas mengenai suatu hal yang khusus. Yang ketiga yaitu mengenai strategi dan teknik bertanya, yaitu memilih waktu yang tepat, menyiapkan rencana pertanyaan, mengenal orang yang kita tanyai, dengan sebagainya. Poin yang keempat di sini ada berkomunikasi lewat nada, suara, dan gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, tidak hanya berbicara, tetap pasti kita berbicara dengan nada yang berubah-ubah, menggunakan gerakan tubuh, memandang lawan bicara. Dalam buku ini dijelaskan bahwa tindakan tersebut dapat mempengaruhi isi dan cara kita berkomunikasi dengan orang dan mengundang tanggapan berbeda dari orang yang mendengarkan.
Saat kita berbicara, pasti ada nada yang tinggi, sedang, dan rendah. Dan cara seorang berbicara juga ada yang cepat, sedang, dan lambat. Dalam buku ini dijelaskan dapat dipengaruhi dari lingkungan kebudayaannya, serta dapat dipengaruhi dari banyak keluarganya. Karena di mana seseorang terpaksa untuk berbicara cepat dan keras agar dapat didengarkan. Nada suara atau perilaku vokal merupakan suatu bentuk berkomunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal menyatakan ada perbedaan antar informasi yang disampaikan lewat suara dan kata-kata. Suara dan kata-kata tidak selalu menyatakan arti dan perasaan yang sama. Kita berbicara dengan orang lain, kita harus bisa mengerti apa kata yang diucapkan seseorang dengan nada suaranya. Yang pertama itu kualitas suara. Mungkin pada saat kita bertemu dengan orang yang biasanya berbicara keras dan jelas, tapi pada saat itu orang itu berbicara dengan nada pelan, mereka sedang menyampaikan sesuatu yang penting kepada kita. Ada 7 kualitas suara yang dibahas dalam buku ini, yaitu suara gema, irama, kecepatan, ketinggian, besar, naik turun, dan kejelasan. Dengan kita memahami arti vokal dan nada suara, kita dipermudah untuk mengerti perasaan dan emosi yang menyertai pembicaraan orang, dan kita dapat mengetahui tanggapan orang tentang apa yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu menampilkan emosi lewat suara. Dalam buku ini diajarkan pada waktu kita memperhatikan kualitas suara seorang, kita perlu memutuskan 2 hal. Yang pertama, kualitas suara orang yang bersangkutan normal. Kedua, perubahan kualitas suara dari kualitas yang normal, baik dalam macam dan arah perubahannya. Jika terjadinya perubahan, mungkin orang tersebut ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak terungkapkan dalam kata-kata, baik yang suatu yang masalah atau perasaan emosi yang dalam dirinya. Jika kita bisa merasakan perubahan tersebut, pasti kita dapat menghadapi orang tersebut dengan tepat. Yang ketiga itu memanfaatkan kualitas suara. Melalui kualitas suara, kita dapat menyampaikan rasa kesukaan dan tidak kesukaan kita. Sebagai seorang pemimpin, dapat memanfaatkan kualitas suara itu untuk mendatangkan pengaruh baik pada orang yang kita pimpin. Kita dapat mencapainya dengan berbicara dengan penuh gairah, menarik, dan jelas ucapannya. Kualitas suara dapat membangun dan merusak hubungan antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Sebab itu, kepekaan dan cakapan untuk memanfaatkan kualitas suara itu sangat penting karena jelas akan membantu efektivitas kepemimpinan. Selain nada suara, yaitu ada gerak-gerik, gerakan tubuh atau bagian tubuh seperti wajah, mata, alis, tangan, bahu juga dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menyampaikan maksud tertentu kepada orang lain, yaitu disebut dengan bahasa tubuh. Ada ungkapan tubuh yang menjadi lambang universal seperti menundukkan badan sebagai tanda hormat, mengangkat tangan atau melambaikan tangan untuk menyatakan salam atau sapaan. Dengan menguasai bahasa tubuh, kita dapat membaca emosi dan keinginan sikap orang yang kita pimpin pada waktu mereka berbicara dengan kita. Poin yang terakhir, yang kelima, yaitu memberi dan menerima umpan balik. Seperti yang kita ketahui, umpan balik ada bermacam-macam, yaitu umpan balik verbal, ada umpan balik non-verbal, ada umpan balik fakta, dan umpan balik perasaan. Komunikasi efektif antar 2 orang tidak mudah. Kita harus latihan agar komunikasi kita dapat berjalan baik. Lewat penggunaan kecakapan memberikan umpan balik yang efektif, kita dapat menciptakan suasana komunikasi yang baik. Ke-6 poin itulah yang dibahas dalam buku ini. Semoga kita dapat menerapkan apa yang ada di dalam buku ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.